Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah menganugerahi kita. Termasuk anugerah yang terbesar adalah salah satunya diberikan kita kesempatan beribadah di bulan suci Ramadan. Sholawat berikut salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda agung Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Beliau adalah sebaik-baiknya utusan. Beliau adalah makhluk yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda alam Nabi Agung Muhammad SAW. Para pemirsa hadirin sekalian yang berbahagia, kita telah bertemu bersama. Kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang ke-5. Insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai menjalankan ibadah puasa, insya Allah. Para pemirsa, dalam kesempatan kali ini saya menasihati akan diri sendiri dan juga umumnya kepada para pemirsa sekalian. Kita ingat sabda baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Baginda Nabi Agung Muhammad telah mengingatkan kita, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dalam kondisi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman menganggap Ramadan adalah hak perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ikhlas kita melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang budiman, kita tahu fadilah-fadilah bulan suci Ramadan. Kita tahu keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Tahu kita keistimewaan-keistimewaan bulan suci Ramadan. Tapi mengapa masih banyak dari kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Masih banyak dari kita kurang memperhatikan perihal ini. Dengan janji-janji Allah, dengan janji-janji baginda Nabi Muhammad SAW, sering kita dengar makalah perkataan para alim, para ulama, para guru-guru kita, dan setiap tahun diputar terus. Tapi tetap saja setiap masuk bulan Ramadan kita tidak pernah menampilkan sajian yang berbeda. Kehidupan kita sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kualitas ibadah kita sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak serius mensikapinya. Karena kita tidak menerima dengan keimanan yang sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap janji Allah timbang sekedar janji. Kita menganggap himbauan Nabi, himbauan para ulama, guru-guru kita cuma sebatas pengetahuan kita, tidak bisa mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah para pemirsa, mengapa kualitas keimanan kita tidak bertambah? Mengapa kualitas ibadah kita tidak pernah bertambah? Karena kita tidak mampu untuk menerima ini dengan serius, untuk menerima perintah Allah dan juga anjuran baginda Nabi untuk serius menjalaninya. Karenanya pada kesempatan kali ini kami mendorong diri sendiri dan juga para jemaah kaum muslimin muslimat pada umumnya, mari sama-sama kita tertunduk, kita merenung, kita serius. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir buat kita.
Ramadan yang benar-benar spesial buat kita. Kita tunjukkan bahwasanya kita ini betul-betul hamba Allah yang taat dan hanya tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, agar Ramadan pergi meninggalkan kita, keluarlah dosa-dosa kita sebagaimana ibu kita baru melahirkan kita. Terlepas kita dari segala dosa, dihapuskan segala kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janji Allah itu akan ditepati. Ingat, bagi siapa saja yang imanan wahtisaban, dia yang menjalankannya dengan penuh keimanan kepada Allah, dan hanya Allah tujuan daripada puasanya. Para pemirsa rahimakumullah, dan juga dari tingkatan puasa sendiri itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, puasanya kalangan awam, umum, yaitu puasa yang hanya sekedar menahan daripada lapar dan haus dan perkara yang membatalkan lainnya. Tingkatan menuju naik tingkatan yang berikutnya, puasanya orang-orang khusus, yaitu dia menjaga dirinya dari lapar, dari haus, juga menjaga dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, menjauhi larangan-larangan yang mendapatkan dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini puasanya orang yang khusus. Meningkat berikutnya yaitu puasanya orang yang terkhususnya khusus, lebih khusus lagi dari yang khusus di tingkatan kedua, yaitu puasa yang model apa? Puasa yang tidak diharapkan lain kecuali diharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang level yang ketiga ini sudah tidak ada orientasi dalam puasanya lagi, sudah tidak kepada kemateri atau tidak kepada kedudukan, tidak. Yang dia lihat adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berkacalah kita akan diri kita, di mana tingkatan kita sekarang. Jangan setiap tahun kita berada di level awam terus. Jangan setiap masuk Ramadan level kita tidak pernah naik. Para pemirsa yang budiman, inilah yang kiranya bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari paparan kami yang singkat ini dapat memberikan kesadaran, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, umumnya kepada pemirsa yang mendengarkan. Semoga apa yang setiap kata huruf yang keluar dari mulut Al-Fakir itu adalah semata-mata untuk Allah Ta'ala. Dan kalau ada salah, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar hanya dari Allah, salah dari Al-Fakir sendiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.